ライト、お前をパーティーから追放する。楽しい旅の時間だぜ。生きたい。僕は生きたい。逃がすなガルー。助かった。復讐してやる。絶対に奴らを殺せ。Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini Ano Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Fall 2025 yang berjudul Shinji Teita Nakama Tachi. Anime ini menceritakan sang MC bernama Light yang mempunyai skill gacha tak terhingga. Saat dia baru menjadi petualang, Light tiba-tiba direkrut oleh sekelompok orang yang terdiri dari berbagai ras. Karena ras manusia merupakan ras terlemah dan sering dihina, Light merasa senang karena mereka mau menerimanya. Tapi ternyata semua itu hanyalah harapan belaka. Karena ternyata mereka mengkhianati Light dan bahkan akan menghabisinya. Beruntung Light berhasil selamat karena tak sengaja berteleportasi ke dasar dungeon. Di sana Light berhasil membangkitkan potensi kekuatan gacha tak terhingga miliknya. Dia berhasil mensumon pelayan dengan level 9999. Dengan kekuatan itu Light pun akan membalas dendam ke orang-orang yang telah menyakiti dan menghinanya. Nah, daripada penasaran mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini. Agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene diawali saat narator memberitahukan jika pada awalnya, dunia ini hanya pusaran berlumpur yang hampa dan kosong. Namun setelah sang dewi menyinarinya dengan cahaya, terbentuklah benua dan terciptalah 9 ras. Ada ras Dragonaut, ras Elf, ras Oni, ras Dwarf, ras Iblis, ras Dark Elf, ras Centaur, ras binatang dan ras manusia. Setelah itu scene kemudian berpindah di saat sang MC kita yang bernama Light pamit kepada keluarganya untuk menjadi petualang di kota. Light berjanji jika dia akan menjadi petualang yang hebat dan akan membuat keluarganya hidup mapan. Singkat waktu nampak sang MC tiba di serikat untuk mendaftar menjadi petualang. Si resepsionis lalu menanyakan apakah Light mempunyai anugerah. Sang MC pun mengiyakannya dan memberitahukan jika ia memiliki skill gacha tak terhingga. Karena resepsionis tak mengetahuinya, jadi Light pun akan memperlihatkannya. Namun saat mencobanya beberapa kali, nampak Light gagal karena gacha yang dia keluarkan sangat ampas. Melihat hal ini, si resepsionis pun mendaftarkan Light mulai dari rang F. Dia juga memberitahukan jika Light bisa melihat daftar pekerjaan di papan sebelah sana. Namun karena tingkat literasi manusia di dunia ini sangat rendah, jadi Light pun tak bisa membaca. Oleh karena itu si resepsionis menawarkan Light pekerjaan, mulai dari mencari kayu bakar, memindai tanah atau gali gambut. Mendengar hal ini dengan senang hati Light pun menerimanya. Setelah itu nampak Light bekerja dengan keras mulai dari siang sampai malam. Tapi meski sudah bekerja seharian, upah yang ia terima hanya cukup membayar penginapan. Light tambah apes karena upah yang ia peroleh dari seharian bekerja diambil paksa oleh para preman. Tak hanya itu, Light juga mendapatkan penindasan dan hinaan dari ras lainnya. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Gadis elf itu lalu menenangkan Light karena ia tak akan menyakitinya. Ia juga tiba-tiba memeluknya, yang membuat sang MC merasa terkejut karena dia rela berlutut di tanah berlumpur hanya untuk memeluknya. Gadis elf itu juga berkata jika yang dirasakan Light saat ini bukan mimpi, karena mereka adalah anggota persatuan ras. Mereka berasal dari 9 ras yang terlahir dari cahaya dewi. Mereka juga memperkenalkan diri. Mulai dari Garo yang berasal dari ras binatang, Sasha dari ras elf, Drago dari ras Dragonaut, Diablo dari ras iblis, Oboro dari ras Oni, Nano dari ras Dwarf, Sione dari ras Dark Elf, hingga Santor dari ras Centaur. Mereka lalu berkata, jika ada manusia yang bergabung maka persatuan ras akan lengkap sempurna. Tak hanya itu, mereka juga berkumpul demi cita-cita luhur,
yaitu menciptakan kesetaraan tanpa adanya diskriminasi antar ras. Dan pada akhirnya Light pun memutuskan menerima tawaran mereka untuk bergabung di kelompok persatuan ras. Dan singkat waktu nampak mereka mulai berburu di dalam dungeon. Setelah menyelamatkan Light, Sasha lalu berkata jika dia terlalu maju ke depan. Saat ini mereka berada di dungeon tersulit dan terbesar di dunia yang bernama Abyssal. Dan anak lemah seperti Light bisa mati meski terkena satu kali serangan. Mendengar hal ini Light hanya bisa menunduk dan meminta maaf. Namun Sasha tak mempermasalahkannya, dan dia nampak mengkhawatirkan Light yang terluka. Melihat hal ini teman-temannya pun menggodanya, yang membuat Sasha tersipu malu. Sasha lalu menjawab jika dia hanya takut reputasi mereka tercoreng, jika ada anggota yang berkurang satu. Drago lalu berkata jika Light tak perlu khawatir, karena mereka suka dengan teh buatan Light. Dan itu sudah cukup bagi mereka. Mendengar hal itu tentu saja membuat Light merasa senang. Setelah berjalan cukup jauh ke dalam dungeon, Drago lalu berkata jika di sini tempat yang cocok. Mendengar hal ini Light pun berpikir jika mereka akan beristirahat. Oleh karena itu ia akan membuatkan teh. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. ライト、お前をパーティーから追放する。 Mendengar hal ini jelas saja membuat Light merasa kebingungan. Garo lalu memperjelas jika Light telah diusir dari regu. Hal ini terjadi karena mereka sudah tak membutuhkannya lagi. Dan secara tiba-tiba sifat mereka yang baik sekarang menjadi sangat jahat. Mulai dari Sasha yang kesal karena Light lemot banget sehingga ia merasa kesal. Hingga bau sang MC yang busuk sehingga membuat mereka merasa tersiksa. Mendengar hal ini Light pun seakan tak percaya dan menganggap mereka sedang bercanda. Padahal sebelumnya mereka sangat baik kepadanya. Garo lalu menjawab jika sebelumnya mereka sedang berakting, agar dia betah sama mereka. Diketahui jika mereka melakukan hal ini karena anugerah gacha tak terhingga dari Light. Atasan mereka sempat mengira jika Light adalah master, karena anugerahnya yang sangat aneh. Oleh sebab itu mereka ditugaskan untuk merekrut Light dan mengawasinya dari dekat. Namun ternyata anugerah milik Light sama sekali tak memenuhi kriteria master. Dan karena hal itu saat ini Light sudah tak dibutuhkan lagi. Sasha juga berkata jika ia telah selamat dari masa depan suram. Meski tujuannya untuk mendapatkan bibit dari master, namun ide menikah dengan sampah seperti Light membuatnya merinding tak karuan. Mendengar hal ini Light kembali tak paham dengan pembicaraan mereka. Setelah itu nampak mereka akan menyingkirkan Light sebelum petualang lain datang. Mendengar hal ini jelas saja membuat Light merasa syok. Diketahui jika mereka menerima perintah seperti ini. Patahkan semua kemungkinan terburuk, dan habisi Light untuk berjaga-jaga. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Melihat Light menjerit mereka pun merasa senang dibuatnya. Tak puas dengan itu, Garo lalu menyiksa Light agar dia menjerit lebih keras. Namun mereka meminta Garo untuk berhenti bermain-main, karena mereka akan beralasan jika yang menghabisi Light ialah para monster. Dan tanpa pikir panjang Garo pun akan langsung menghabisi Light tanpa menyiksanya. Mendengar hal ini Light dengan meneteskan air mata berusaha melarikan diri, dan berkata jika ia tak ingin mati. Dia juga bertanya-tanya mengapa nasibnya jadi begini, dan kenapa ia harus dihabisi. Dan sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. 転移トラップか。逃がすなガルー。 Diketahui jika saat ini Light telah berteleportasi ke bagian lain dungeon. Dan setelah berhasil kabur nampak Light merasa lega. Namun meski begitu keadaannya tetap sama. Karena jika bertemu monster Abyssal ia tetap akan langsung dihabisi. Dengan wajah frustasi Light ingin bertemu dengan keluarganya. Ia kembali bertanya-tanya, mengapa nasibnya jadi seperti ini. Padahal mereka sangat baik dan sangat ramah kepadanya. Ia sangat menghargai, menghormati, percaya, dan bahagia bersama mereka. Namun ternyata mereka semua pembohong, dan semuanya hanya dusta. Mereka telah menipunya, membawanya ke dungeon ini dan berusaha menghabisinya. Tak hanya itu mereka juga menatapnya dengan hina, seolah-olah seperti melihat sampah.
Namun setelah berkata hal itu nampak monster abisal datang ke hadapan Light. Monster itu nampak sangat kuat karena berlevel 1000. Melihat hal ini jelas saja membuat Light merasa terkejut. Dan ia seakan tak percaya karena monster ini seharusnya cuma mitos. Light pun pada akhirnya beranggapan jika ia telah dikirim ke dasar dungeon. Light tak ingin mati namun ia tak punya cara untuk melawan. Dan ia hanya punya gacha tak terhingga. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Melihat wanita itu jelas saja membuat Light merasa terkejut. Wanita itu kemudian bersimpuh di hadapan Light dan langsung menyembuhkan lukanya. Wanita itu kemudian meminta maaf, karena ia tak suka melihat luka yang menodai wajah tampan Light. Jadi karena hal itu ia bertindak lancang dan langsung menyembuhkannya. Melihat lukanya langsung sembuh sontak membuat Light merasa terkejut. Tak lama kemudian nampak wanita itu memanggil Light dengan sebutan Tuan. Ia meminta tuannya itu untuk berkenan memperkenalkan dirinya. Light と申します。ライト様、なんと素晴らしい意図尊きお名前なのでしょう。 Wanita itu lalu berkata jika prinsip Mait yang ia pegang adalah hidup, mengabdi, dan mati hanya demi tuannya. Dan ia bersumpah setia kepada Light. Diketahui jika wanita itu bernama Mei, dan dia adalah Mait pencari abadi level 9999. Dan dia adalah perwujudan kartu super ultra rare dari anugerah gacha tak terhingga milik Light. Mendengar hal ini tentu saja Light tak percaya, karena gacanya hanya anugerah Zong. Dan mustahil bisa mendatangkan orang hebat seperti Nona Mei. Mendengar sang MC memanggilnya Nona, Mait itu pun meminta Light memanggilnya Mei saja. Nani tozo. Mei. Arigatou gozaimasu. Setelah itu Mei meminta izin untuk memeriksa anugerah Light dengan skill identifikasi. Mei melakukan hal ini karena ia tak percaya jika anugerah tuannya tak mungkin jelek. Setelah Light mengizinkannya, Mei pun langsung melakukan skill identifikasi. Setelah melihatnya, Mei pun merasa jika tuannya sangat luar biasa dan dia sangat hebat. Anugerahnya dilindungi penyamaran berlapis yang sangat kuat. Dan tanpa levelnya sekarang, mungkin ia tak mungkin bisa melihatnya. Setelah itu Mei lalu berkata jika anugerah tuannya bukanlah anugerah Zong. Diketahui jika anugerah gacha tak terhingga bisa digunakan tanpa batas. Probabilitas kemunculan dan rank kartunya dipengaruhi konsentrasi energi sihir. Dan urutan rank dari yang tertinggi yaitu dimulai dari ekstra, super ultra rare, SSS rare, SS rare, S rare, rare, normal dan error. Mei lalu menjelaskan jika energi sihir bertebaran di udara. Namun energi sihir di atas sana sangat tipis, dan peluang mendapatkan kartu super ultra rare hampir nol. Peluang tersebut akan meningkat drastis jika Light berada di dasar dungeon yang kaya energi sihir seperti ini. Mei lalu menganggap jika tuannya sangat hebat, karena demi menggali potensi gacha tak terhingga, dia turun ke dasar dungeon seorang diri dan berhasil memanggil dirinya. Mendengar hal ini Light lalu membantah jika ia tak datang sendirian. Ia sebelumnya datang bersama teman-temannya, tapi mereka malah mengkhianatinya. Mereka bahkan menebasnya dan memanahnya. Ia sangat percaya mereka, tapi mereka hampir menghabisinya. Kata mereka anugerahnya Zong dan ia hanya manusia sampah. Padahal ia hanya ingin keluarganya hidup lebih mapan. Dan apa salahnya menjadi manusia? Dan hal itu membuat Light merasakan kesakitan yang mendalam. Katanya juga mereka mengejar kesetaraan tanpa diskriminasi. Namun ternyata mereka hanya ingin menipunya. Setelah memeluk sang MC, Mei lalu berkata jika Mait seperti dirinya belum bisa memahami kepedihan Light sepenuhnya. Namun dengan kekuatannya menghukum mereka adalah perkara mudah. Mei lalu meminta Light memberikan perintah, dan ia akan memburu para bedebah itu dan menata kepala mereka di hadapan tuannya. Mendengar hal itu Light menolak, karena ia ingin membalas dendam dengan kedua tangannya sendiri. Oleh karena itu ia ingin menjadi lebih kuat. Mendengar hal ini Mei pun mendukungnya, dan akan membantu keinginan tuannya itu. Terlebih lagi ia sangat percaya kepada Light. Mendengar hal itu Light pun tersenyum dan berterima kasih kepada Mei. Tak lama kemudian Light kembali menyalakan gacha tak terhingganya lagi di dasar abisal.
Singkat waktu 3 tahun pun telah berlalu. Nampak di dasar Abyssal Light telah membangun kota yang cukup megah. Di sana terdapat para pelayannya yang setia kepada sang MC. Tak hanya setia, mereka juga sangat mengagumi Light. Tak hanya itu, Light juga membangun kota untuk para penduduk dari ras manusia. Mereka nampak menyayangi Light dan dia sudah dianggap seperti raja. Dan karena para penduduk semakin bertambah setelah 3 tahun, jadi Light akan memperbaiki sistem agar masalah logistik bisa terpenuhi. Diketahui juga jika Light telah mensummon beberapa pelayan terkuat, dan dia menamainya dengan anggota Fornen. Kita pun diperkenalkan anggota itu beserta tugas-tugasnya. Pertama bernama Aoyuki yang bertugas menjelajahi daratan di sekitar Abyssal untuk membuat peta. Meski sifatnya seperti kucing yang bertindak sesuka hati, namun Light merasa senang karena sifatnya sangat lucu. Kedua bernama Ellie. Dia bertugas mengembangkan teknik sihir baru yang diperlukan untuk mendukung rencana Light. Ketiga bernama Nazuna. Dia bertugas berpatroli di dalam istana. Gadis itu memang jago pertarungan jarak dekat, tapi saat melakukan hal lain dia dirasa kurang mampu. Meski begitu, Light merasa jika dia cocok dengan tugas tersebut, karena Nazuna adalah orang yang mampu mencairkan suasana. Setelah itu nampak Light dan Mei bertemu dengan Jack. Melihat Jack memanggil Light tanpa sebutan tuan, jelas saja membuat Mei merasa kesal. Namun Light tak mempermasalahkannya, karena ia telah mengizinkan Jack bersikap santai kepadanya. Dan ternyata Jacklah yang telah melatih sang MC selama ini. Setelah itu nampak Light akan latih tanding dengan Jack. Setelah selesai latihan, Jack berkata jika pergerakan tubuh Light sudah lebih baik. Karena hanya ada sedikit orang yang menandingi sang MC di Abyssal. Jadi Jack yakin tak ada lawan yang bisa menandinginya di atas. Namun meski begitu mereka belum tahu kapasitas lawan di atas sana. Dan Light tak akan lengah demi bisa membalas mereka. Keesokan harinya nampak Light bertemu dengan Fornen. Melihat kedatangan Light, jelas saja membuat mereka merasa senang dibuatnya. Karena seperti diketahui, semua pelayan terutama yang perempuan sangat tergila-gila kepada sang MC. Tak lama kemudian muncul monster Hellhound di hadapan mereka. Melihat monster itu, tubuh Light tiba-tiba bergetar, karena ia mengingat kenangan buruk tersebut. Namun sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Nampaknya mereka sangat kesal karena monster itu telah berani membuat tuannya tak nyaman. Namun sesaat kemudian Light menghentikan mereka, karena ia sudah tak apa-apa. Ia juga meminta maaf kepada monster itu, karena mereka telah menakut-nakutinya. Setelah itu Light lalu memberitahukan jika ia sudah mendapatkan kabar dari Mei. Jadi ia ingin mereka bersiap-siap, karena mangsanya kali ini sudah terpancing. Dan ternyata mangsa Light pertama ialah Garo dari ras binatang. Di sisi lain nampak Garo dipuji-puji oleh anggota rasnya. Karena Garo haus akan pujian, jadi dalam hatinya ia meminta mereka untuk terus memujinya. Setelah itu nampak Garo berpesta di bar bersama para bawahannya. Karena saat ini dia sedang banyak uang, jadi ia menyuruh mereka untuk makan sepuasnya. Dalam pembicaraan mereka diketahui jika Garo merupakan anak yatim dari kawasan kumuh. Dan dia berkesempatan menjadi calon terkuat kepala suku. Dan pencapaian ini jelas saja membuat mereka ingin mengikuti jejaknya. Salah satu dari mereka lalu menanyakan tentang pekerjaan Garo 3 tahun lalu tentang persatuan ras. Namun Garo menolak bercerita karena itu adalah rahasia negara. Garo kemudian berkata dalam hati, jika itu memang pekerjaan terbaik. Karena cuma menghabisi satu bocah manusia yang dicurigai sebagai master, ia dapat posisi yang bagus dan duit banyak. Meski Garo masih terganggu karena mayatnya belum ketemu, tapi dia tak mungkin hidup bertahan di sana. Dan sebenarnya Garo ingin mengetahui apa sebenarnya master yang dicari setiap negara itu. Namun karena bahaya jika mencari tahu lebih dalam, jadi ia memutuskan untuk tak ikut campur urusan atasan. Tak lama kemudian nampak Mei yang menyamar datang menemui mereka. Ia datang ke sini karena ingin bertemu mantan anggota persatuan ras Garo. Mendengar hal ini Garo pun menanyakan ada keperluan apa dia datang menemuinya. Mei langsung memperkenalkan dirinya, dan mengungkapkan jika Light adalah majikannya. Ia juga berkata jika sebenarnya Light adalah keturunan bangsawan terhormat.
Mendengar hal ini Garo pun tak percaya, dan menganggap gadis itu telah berbohong. Ia juga berpikir jika atasan pastinya sudah menyelidiki Light secara menyeluruh. Selain itu, Light sendiri tak pernah membahas hal itu. Namun kalau gadis itu tak berbohong, maka ia mencium aroma cuan. Mei kembali berkata jika ia sudah pergi ke berbagai tempat untuk mencari keberadaan Tuan Light. Lalu ia dapat informasi bahwa beliau menjadi anggota sebuah regu. Namun ia lalu mendengar kabar menyedihkan jika tuannya dinyatakan meninggal di Abyssal. Dan alasan ia mencari Garo, karena ingin meminta tolong mengantarkannya ke lokasi terakhir di mana Tuan Light masih terlihat. Dan tentu saja ia akan membayar Garo. Melihat Mei ingin membayarnya dengan emas, jelas saja membuat mereka merasa tertarik. Pada awalnya Garo merasa jika ini adalah perangkap, namun meski begitu dia hanya seorang manusia. Dan hal ini tentunya bukanlah masalah besar. Pada akhirnya Garo setuju untuk mengantarkan gadis tersebut. Ia beralasan jika ini bukan karena uang, apalagi Light adalah rekan dan teman berharganya. Tak hanya itu, sebagai calon kepala suku serigala, Garo akan mengumpulkan pasukan terbaik dan mengantarnya ke tengah Abyssal. Mendengar hal ini Mei pun berpura-pura senang, dan ia mengucapkan terima kasih kepada Garo. Singkat waktu nampak mereka telah sampai di Abyssal. Dan ternyata Garo mempunyai rencana jahat kepada Mei. Ia akan menikmati Mei sampai hancur di tempat mereka menyiksa Light. Dan saat mengingatnya saja membuat Garo menjadi bergairah. Tak lama kemudian mereka pun sampai di tempat tujuan. Garo lalu beralasan jika Light terluka parah karena tiba-tiba diserang oleh monster. Setelah itu dia terkena perangkap teleportasi dan lenyap begitu saja. Garo juga meminta maaf karena kejadiannya begitu cepat dan mereka tak sempat menolongnya. Setelah itu Garo memerintahkan mereka untuk menutup jalan keluarnya. Dan dia juga menganggap jika ras rendahan memang mudah sekali ditipu. Tak lama kemudian nampak Mei mulai menunjukkan jati dirinya. Ia lalu berkata jika di tempat gelap dan kotor seperti ini, beliau telah dikhianati para bedebah dan disiksa habis-habisan. Dan jika ia berada di sisi beliau saat itu, maka beliau takkan terkena panah, ditendang dan berlumuran darah. Melihat Garo tiba-tiba mundur, mereka pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Garo merasa heran mengapa Mei mengetahuinya, padahal kejadian di sini hanya diketahui oleh mantan anggota Persatuan Ras dan segelintir petinggi negara. Garo lalu menanyakan siapakah dia sebenarnya, dia bekerja untuk siapa, dan apakah dia merupakan mata-mata dari negara lain. Mendengar hal ini Mei lalu menjawab jika ia hanya setia pada satu orang yaitu Tuan Light. Dan jika Garo menghina prinsip maitnya, maka ia akan menunjukkan warna isi perutnya saat ini juga. Melihat Mei melepaskan aura mengerikan seperti itu, Garo pun merasa heran mengapa ia sampai gemetar padahal dia hanya manusia biasa. Dan saat melihat tatapan tajam itu membuat Garo sadar jika ia bisa dihabisi dengan mudah. Namun sesaat kemudian sang MC datang dan meminta Mei menghentikan hal itu. Melihat anak kecil di Abyssal, jelas saja membuat mereka merasa heran. Namun karena Garo mengenal suara itu, sontak membuatnya merasa terkejut. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Dengan wajah tersenyum Light lalu berkata jika ia mau balas dendam setelah 3 tahun berlalu. Melihat Light mengenal Garo, mereka pun meminta calon kepala suku itu untuk menjelaskan apa yang terjadi. Garo tiba-tiba tertawa saat mendengar Light akan balas dendam. Ia berkata jika itu mustahil karena manusia level 15 kayak dia mau melawannya. Dan dengan sangat bangganya Garo memberitahukan jika dirinya sangat hebat karena berlevel di atas 150. Garo tak tahu bagaimana cara Light bertahan hidup, tapi berani-beraninya dia muncul di hadapannya. Dan jika ia menghabisinya dan membawa pulang mayatnya, maka dirinya pasti masuk kalangan atas ras binatang. Mendengar hal ini Light pun merasa heran. Mengapa Garo tak menanyakan mengapa ia bisa selamat serta hubungannya dengan Mei. Dan seharusnya masih banyak hal yang perlu dia pikirkan. Garo lalu menjawab jika gadis itu memang seram dan kekuatannya tak diketahui. Namun 2 manusia tak akan bisa mengalahkan ras binatang seperti mereka. Selain itu semua bawahannya memiliki level individual di atas 130. Dan Light cuma manusia biasa yang punya anugerah Zong. Dia selamat karena hoki dan ditolong oleh gadis tersebut. Mendengar hal ini Light lalu berkata jika itu tak sepenuhnya salah. Setelah itu Garo pun memerintahkan bawahannya untuk menghabisi Light.
Namun sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Setelah menghabisi mereka, Mei lalu berkata jika tiada ampun untuk siapapun yang berani menyerang Tuan Light. Sang MC lalu mengucapkan terima kasih dan meminta Mei untuk menutup jalan keluarnya. Melihat bawahannya merasa ketakutan, Garo pun menyuruh mereka untuk tenang. Ia yakin jika itu merupakan serangan kejutan. Dan jika waspada maka mereka tak akan kalah dari ras rendahan. Mendengar hal ini Light pun merasa jika Garo sama seperti 3 tahun yang lalu, yang selalu menganggap manusia sebagai ras rendahan. Dan apakah Garo tak berpikir jika merekalah yang lemah? Mendengar hal ini Garo masih saja membantah, dan berkata jika kekuatan fisik dan energi sihir manusia sangat rendah. Ia juga memperlihatkan levelnya yang 158 kepada Light. Lalu Garo dengan bangganya berkata jika kaumnya jauh lebih unggul dari kaum Light. Melihat Garo yang keras kepala, Light pun menanyakan apakah dia bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan kepala-kepala itu. Mendengar hal ini Garo pun menganggap jika palingan ini cuma memakai benda magis atau semacamnya. Dan saat melihat sorot mata Light, Garo pun kesal karena merasa jika ia telah direndahkan. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Setelah menghajar mereka, Light lalu menanyakan apakah hanya ini kekuatan dari ras binatang. Merasa dihina Garo pun semakin kesal, dan ia langsung mengambil bola kristal dari dalam sakunya. Ia kemudian memanggil hewan magis Fenrir dari bola kristal tersebut. Garo dengan wajah gembira berkata, jika ini adalah kartu asnya yaitu Fenrir level 500. Melihat hal ini Light lalu berkata jika level 500 masih terlalu lemah baginya. Mendengar Light menganggap Fenrir ini lemah, Garo pun merasa jika otaknya telah geser karena ketakutan. Ia pun menyuruh Light minta ampun seperti yang dia lakukan 3 tahun lalu. Mendengar hal ini Light tak peduli, dan malah menyuruh Garo untuk menyerang karena ia tak akan bergerak. Merasa dihina Garo pun semakin kesal dan langsung menyuruh Fenrir itu untuk menyerang. Nampak Light terkena serangan itu dan terjadi ledakan yang cukup kuat. Awalnya Garo merasa senang dan menganggap jika Light telah tamat. Namun secara tiba-tiba Garo dibuat terkejut karena Light baik-baik saja. Para bawahannya juga dibuat terkejut, karena Light bisa menahan serangan dahsyat itu. Tak lama kemudian giliran Light yang akan menyerang. Sang MC merasa heran mengapa dogi kampung itu disebut Fenrir, dan biar ia tunjukkan wujud Fenrir yang asli. Light kemudian mengeluarkan kartu Ultra Rare berlevel 9000. Dan wujud dari kartu itu adalah serigala Dewa Purba Fenrir. Melihat hal ini sontak membuat Garo dan para bawahannya merasa terkejut. Light kemudian menyuruh Fenrir untuk menghabisi dogi kampung tersebut. Melihat monster itu mampu melenyapkan Fenrirnya, jelas saja membuat Garo merasa ketakutan. Light lalu berkata jika sebenarnya ia bisa melenyapkan hewan magis berlevel 500 dengan mudah. Namun ia tak melakukannya. Light lalu memperlihatkan levelnya kepada Garo. Melihat levelnya Light sontak membuat Garo kembali terkejut. Ia bertanya-tanya bukankah manusia cuma bisa mencapai level 100. Dan karena hal ini mustahil Garo pun menganggap jika sang MC bukanlah yang asli. Apalagi sosok Light tidak berubah selama 3 tahun. Karena seharusnya bocah manusia masih mengalami pertumbuhan. Light lalu menjawab jika ia telah menghentikan pertumbuhannya dengan gelang keabadian. Ia melakukan hal ini untuk mengingat keputusasaan, kesedihan, dan kemarahan saat itu. Mendengar hal ini Garo pun bertanya-tanya apakah dia benar-benar Light. Dan yang jelas sekarang ia bukanlah tandingannya, karena sekarang dia sudah jadi monster. Setelah memikirkan hal ini Garo pun merasa ketakutan karena ia akan dihabisi oleh Light. Garo kemudian memohon kepada Light untuk mengampuninya, karena ia terpaksa melakukannya atas perintah negara. Garo juga beralasan, jika masalah kali ini terjadi karena para bawahannya seenaknya sendiri. Mendengar hal ini jelas saja membuat para bawahannya tak terima, dan menganggap Garo sebagai pengecut. Garo kembali berkata jika ia memang mengkhianatinya, namun mereka juga pernah melewati momen yang bagus. Dan karena hal itu ia memohon agar Light mengampuninya. Mendengar hal ini Light lalu menanyakan apakah Garo mengetahui soal Master. Mengapa semua negara mencari Master? Dan mengapa mereka menghabisinya setelah ia dianggap bukan Master.
Dan saat mendengar jika Garo tak mengetahuinya, Light lalu menanyakan hal ini ke para bawahannya. Karena merasa ketakutan mereka pun berbohong kepada Light. Melihat hal ini Mei pun marah besar dan langsung menghabisi mereka. Ia juga berkata, jika siapapun yang membohongi Light pantas dihukum mati. Melihat para bawahannya dihabisi jelas saja membuat Garo merasa ketakutan. Light lalu menanyakan satu hal lagi kepada Garo. Menurut intuisi andalannya, jika saat ini Light berperang melawan negara-negara di atas sana apakah ia bisa menang? Sebelum menjawab Light lalu berkata jika Garo berbohong, Mei dapat mengetahuinya karena dia memiliki mata penghakiman. Mendengar hal ini dengan terkencing-kencing, Garo menjawab jika ia paham betul bahwa saat ini Light sangatlah kuat. Dan ia yakin jika Light bisa unggul sementara waktu. Akan tetapi meski level Light dan para bawahannya tinggi, mereka hanya segelintir individu. Negara-negara itu memiliki senjata, baju zirah, dan benda magis yang dikumpulkan dalam kurun waktu lama. Dan jika semua itu dikerahkan, mungkin orang sekuat Light akan kewalahan. Mendengar hal ini Light pun tersenyum karena itu sesuai dugaannya. Light sadar jika segelintir individu memang tak bisa berbuat banyak. Dan ia akan bertanya lagi tapi mereka pindah tempat dulu. Setelah berpindah tempat nampak Garo dibuat terkejut. Light kemudian melangkah menuju singgasana dan dibarengi pasukan yang memberi hormat. Setelah Light duduk di singgasana itu, ia kemudian meminta pasukannya untuk menampilkan statusnya. Terlihat ada banyak monster dan kesatria berlevel tinggi. Mulai dari pasukan terendah berlevel 1.500 dan 3.000, sekumpulan monster seperti Fenrir berlevel 9.000, 8.000 dan 6.000, pasukan kesatria berlevel 5.000 dan 7.777, serta beberapa jenderal tertinggi berlevel 9.999. Semua ini adalah kekuatan tempur Light yang ia bangun selama 3 tahun. Melihat hal ini sontak membuat Garo merasa ketakutan bukan main, bahkan bulunya berubah warna putih saking pucatnya. Light kembali bertanya kepada Garo, apakah dengan kekuatan tempur ini ia bisa meraih kemenangan melawan negara-negara atas. Dan saat melihat reaksi Garo Light pun menemukan jawabannya. Dan sebagai hadiah ia akan memberinya keputusasaan yang bertubi-tubi, yang lebih parah dari kematian. Setelah itu Garo pun sadar jika persatuan ras telah menciptakan monster ini. Dia bisa menghancurkan segalanya sesuka hatinya. Dan bahkan Garo menganggap jika Light ingin menjadi dewa. Mendengar hal ini Light pun merasa jika itu tak terlalu buruk. Dan tergantung dari hasilnya nanti ia bisa jadi dewa baik atau jahat. Dan dengan anugerah ini ia bisa menjadi pemberi kekayaan dan berkah, atau menjadi pemberi racun maut berupa kematian dan keputusasaan. Ia bisa menjadi baik atau jahat tergantung jawaban dunia ini. Singkat waktu nampak Light pergi ke permukaan dan dia tak sabar bertemu dengan keluarganya. Namun saat sampai di sana Light dibuat syok, karena desanya telah hancur lebur diserang oleh pihak tertentu. 6 bulan pun telah berlalu. Nampak Light merasa sedikit lega, karena jasad kakak dan adiknya belum ditemukan. Dan karena hal itu Light yakin jika mereka masih hidup. Diketahui juga jika saat ini Light ditemani oleh pelayannya yang bernama Gold dan Nemumu. Seperti pelayan wanita lainnya, Nemumu sangat terobsesi dengan Light. Berbeda dengan Gold yang seorang pria, meski dia sangat menghormati Light, namun dia kadang tidak sopan kepada tuannya itu. Setelah itu nampak mereka akan mencari informasi. Meski kekuatan mereka saat ini memang cukup untuk menghadapi dunia, namun kalau langsung berperang adalah tindakan bodoh. Oleh karena itu Light berencana mempelajari kekuatan setiap negara. Selain itu Light juga meyakini, jika kehancuran desanya berhubungan dengan tuduhan bahwa dirinya adalah seorang master. Light juga bertanya-tanya mengapa mereka sampai sejauh itu, dan sebenarnya apa itu master. Setelah Light mengeluarkan aura mengerikan seperti itu, Gold lalu menyarankannya untuk tak mengeluarkan aura itu di kota, karena bisa-bisa ada korban. Light pun meminta maaf dan lain kali ia akan hati-hati. Setelah memakai topeng nampak Light berpamitan kepada kedua orang tuanya. Tak lama kemudian nampak mereka akan pergi ke kota Dagas. Diketahui jika saat ini Light akan menggunakan nama Dark sebagai nama samaran.
Karena jika tidak mengganti nama, anggota persatuan ras bisa mengetahuinya. Pertama-tama Light harus meningkatkan rank petualangnya sebagai Dark. Dan dengan begitu mereka bisa mendapatkan informasi yang lebih berharga. Setelah hampir sampai di kota Dagaz nampak mereka memutuskan untuk jalan kaki. Karena jika terbang mereka akan menarik perhatian. Namun tak lama kemudian mereka menemukan manusia yang sedang dihadang para bandit. Nemumu, Gold. Setelah mengalahkan para bandit, nampak mereka diantar ke Dagaz sebagai ucapan terima kasih. Mereka juga terkesan karena baru kali ini ada manusia yang mengalahkan dwarf dalam sekejap. Mereka juga dibuat terkejut, karena Dark dan yang lainnya baru akan mendaftar sebagai calon petualang. Mereka ingin mendaftar di Serikat Dagaz dan meningkatkan rank secara bertahap. Mendengar hal ini laki-laki itu lalu memberitahukan, jika kota Dagaz memang sangat tepat untuk mereka. Diketahui jika Dagaz adalah kota kerajaan dwarf, yang terletak di ujung selatan yang berbatasan dengan kerajaan manusia di timur dan keratuan elf di barat. Meski kerap terjadi perselisihan antar negara di sana, tapi kota itu dipenuhi petualang karena kualitas dungeonnya sangat bagus. Kota itu juga menjadi makmur meski letaknya cukup terpencil. Manusianya juga banyak, jadi ia bisa mengelola penginapan manusia di sana. Tak lama kemudian nampak mereka sampai di Dagaz. Setelah menurunkan mereka, pria itu lalu memperkenalkan dirinya. Diketahui jika dia bernama Kernel. Dan apabila Dark dan yang lainnya butuh penginapan, silahkan mampir ke tempat mereka. Setelah itu nampak mereka sampai di Serikat Petualang. Melihat keadaan sekitar, Light pun sadar, jika memang benar ada banyak manusia yang jadi petualang di sini. Namun meski begitu mereka tetap saja diperlakukan dengan buruk. Setelah itu karena mereka merupakan petualang baru, jadi peringkatnya berada di tingkat terendah yaitu tingkat F. Tak lama kemudian nampak mereka memutuskan menerima tawaran Kernel untuk menginap di tempatnya. Dark lalu menanyakan apakah dia mau mendengar permintaan egoisnya. Mendengar Kernel menyanggupi hal itu, Dark pun meminta untuk menyewakan lantai teratas untuk mereka selama 1 bulan. Dan selama menginap di sini, jangan sampai ada orang masuk, termasuk para staf di penginapan ini. Dan sebagai biayanya, Light memberikan sekantong emas kepada Kernel. Melihat hal ini Kernel pun merasa sungkan, karena ia tak bisa menerima uang dari penyelamatnya. Namun pada akhirnya ia setuju dan akan memenuhi keinginan Dark. Setelah masuk ke kamarnya, Light lalu menggunakan sihir senyap, pengganggu sihir dan deteksi, agar mereka bisa tenang saat berada di dalam sana. Tak lama kemudian Nemumu lalu berkata, jika ia paham tujuan tuannya menyamar menjadi petualang. Namun meski sangat kuat tuannya masih bisa mengalami kecelakaan. Dan tanpa turun tangan sekalipun, tuannya masih bisa memerintahkan mereka. Mendengar hal ini Light pun kesal, dan bertanya apakah Nemumu ingin merampas kesempatan balas dendamnya. Meski Nemumu membantah hal itu, namun Light sudah tersulut emosi. Melihat hal ini Gold lalu menenangkan situasi, dan berkata jika tuannya ingin balas dendam sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Dan bukankah hal itu sangat hebat? Setelah mendengar hal ini Light pun tersenyum, dan meminta maaf kepada Nemumu karena telah menakut-nakutinya. Meski Nemumu mengkhawatirkannya, namun ia malah jadi emosi seperti ini. Namun meski Light tak mempermasalahkannya, namun Nemumu tetap akan bersumpah setia sekali lagi. Dan ternyata saat sumpah setia, bawahan Light akan mencium punggung kaki yang melambangkan penaklukan. Meski ini sering dilakukan oleh penguasa, namun Light belum terbiasa karena merasa malu. Setelah itu nampak mereka akan berangkat ke dalam dungeon. Namun karena tempat ini sangat ramai petualang, jadi membuat antriannya menjadi panjang. Meski begitu tak terlihat ada elf di sini, karena keratuan elf berebut dungeon dengan kerajaan dwarf dan itu menimbulkan masalah. Namun tak lama kemudian ada 3 orang yang memotong antrian. Melihat mereka Dark pun sadar jika pembawa barang itu pasti pelayannya. Dan orang di tengah itu cukup terlatih, tapi dia masih punya banyak celah. Namun orang paling depan itu berbeda. Dia masih bisa bergerak dengan lincah meski membawa benda sebesar itu. Tak lama kemudian nampak sekelompok petualang di depan Light akan menegur orang-orang tersebut. Namun sebelum itu terjadi Dark memutuskan untuk mendahuluinya.
Sang MC lalu menyuruh mereka untuk tidak memotong antrian. Mendengar hal ini pria itu pun merasa kesal, dan menanyakan apakah dia tak tahu siapa dirinya. Light pun menjawab jika ia tak tahu apalagi wajahnya tertutup seperti itu. Selain itu jika dia orang terkenal, seharusnya lebih berhati-hati agar tidak mempermalukan diri sendiri. Tak hanya Dark, Gold dan Nemumu juga menyuruh mereka untuk segera ke belakang. Rekannya kemudian meminta dia tak memicu keributan, karena itu bukanlah tindakan yang bijak. Apalagi sampai-sampai memakai senjata itu di tempat ini. Mendengar hal ini dengan wajah kesal pria berambut kuning itu pun pergi dari sana. Melihat tindakan Dark, Gold dan Nemumu barusan, membuat para petualang manusia di sana memuji mereka. Apalagi para manusia di sini sering ditindas, namun mereka bisa membalasnya. Setelah itu nampak petualang di depan Dark mengucapkan terima kasih. Mereka tak berani menegur orang-orang yang tadi, karena takut terjadi keributan. Dan karena hal itu mereka juga meminta maaf. Mendengar hal ini Dark pun meminta mereka mengangkat kepalanya, apalagi ia melakukan hal itu untuk kepentingan sendiri. Dan memotong antrean itu merepotkan semua orang. Setelah itu hal kocak pun terjadi. Awalnya Gold akan menjawab pertanyaan itu. Namun Nemumu tiba-tiba mendahuluinya dan berkata jika zirah itu bukan emas asli. Dark juga menambahkan jika warna emas itu merupakan simbol prinsip Gold yang hidup demi kesetiaan. Setelah itu mereka lalu menanyakan apakah Dark dan yang lainnya belum pernah masuk ke dalam dungeon ini. Mendengar Dark mengiyakannya, mereka kemudian memberitahukan jika setiap strata di dungeon ini lebih luas dari dungeon lain. Jadi para petualang kerap bermalam di dalam dungeon. Mereka menyadari jika Dark baru pertama kali masuk ke dungeon ini, karena tak membawa banyak sekali barang. Mendengar hal ini Dark pun mengucapkan terima kasih atas informasi tersebut. Tak lama kemudian nampak mereka telah masuk ke dalam dungeon. Light pun sadar, jika baru kali ini ia masuk dungeon lain selain Abyssal. Diketahui jika dungeon ini unik sekali karena memiliki skala dan tipe beragam. Dan untuk mengungkap misteri dungeon mereka harus menganalisis intinya. Tapi meski begitu Ellie saja belum bisa memahaminya. Diketahui jika di dungeon, makin dalam stratanya makin kuat pula energi sihirnya. Dan energi itu bisa digunakan untuk menciptakan benda-benda, monster, perangkap dan lingkungan beragam. Dan dungeon adalah dunia lain yang berbeda dari permukaan. Setelah Nemumu mengetahui jika tak ada orang di radius 100 meter, Light pun mengeluarkan beberapa kartunya. Diketahui jika saat ini sang MC mencari jalan dengan kewaskitaan, menyembunyikan hawa kehadiran, dan menempuh jarak terpendek dengan penerbangan. Dan di sisi lain nampak orang yang menyerobot antrean tadi sedang menghabisi beberapa monster. Ia nampak kesal mengapa mereka memperlakukannya seperti itu. Padahal dirinya adalah elf genius yang jadi anggota termuda Kesatria Putih, yaitu pasukan terkuat Keratuan Elf. Tak hanya itu dia adalah elf brilian yang merupakan pahlawan dan jawara yang punya darah master. Dan diketahui jika nama elf itu adalah Kyoto. Mendengar hal ini rekannya yang bernama Yanak lalu menenangkan Kyoto, karena target mereka adalah troll di strata 3. Dan mari lanjutkan perjalanan tanpa meladeni orc di strata 1. Namun Kyoto semakin kesal dan menyuruhnya untuk diam. Kyoto tak terima karena ia telah dihina oleh serangga sampah seperti mereka. Semua pasti gara-gara levelnya saat ini. Meski level itu sudah melebihi level atas yang bisa dicapai elf. Namun Kyoto masih saja tak terima karena jawara sepertinya mana mungkin mentok di level seperti ini. Dan jika levelnya naik, ia pasti bisa membungkam orang-orang yang telah menghinanya. Mendengar hal ini Yanak pun paham dengan perasaan Kyoto. Karena ia juga diusir dari tempat asalnya karena penelitiannya tak dipahami. Dan ternyata mereka adalah rekan yang bersekutu. Meski begitu mereka nampaknya saling memanfaatkan satu sama lain. Diketahui jika Kyoto curiga kepada Dark Elf seperti Yanak. Dan begitu levelnya naik ia tak butuh dia lagi. Di sisi lain nampak Dark dan yang lainnya telah mengalahkan beberapa monster. Mereka akan mengambil kristal magisnya untuk jadi bukti pencapaian strata 3. Dan saat melanjutkan perjalanan, nampak mereka melihat sekelompok petualang sebelumnya yang sedang melawan goblin. Mereka melakukan formasi 3 di depan,
dan satu gadis penyihir bersiaga di belakang. Meski begitu ada celah di formasi mereka. じゃあ他のモンスターが来る前に魔石を回収しよう。 Dark lalu berkata jika itu cukup berbahaya. Meski fokus pada musuh di depan memang dasar pertempuran, tapi mereka harus mewaspadai bagian belakang. Dan ternyata gadis di belakang itu hampir diserang oleh ular. Beruntung Light menolong mereka. Meski gigitannya tidak mematikan, tapi bisa melumpuhkan tubuh mereka untuk sementara. Dan jika gadis di belakang itu terkena serangan, maka formasi mereka akan kacau. Setelah itu mereka pun mengucapkan terima kasih kepada Dark. Tak lama kemudian nampak mereka merasakan adanya musuh. Melihat kawanan Wolf keluar dari hutan, mereka pun mengajak Dark dan yang lainnya untuk kabur. Namun saat melihat para Wolf melewatinya, tentu saja membuat mereka merasa heran dan menanyakan di mana musuh yang sebenarnya. Dan sesaat kemudian mereka dibuat terkejut karena yang datang selanjutnya adalah Kuat Mantis. Melihat monster itu mereka pun tak percaya. Karena seharusnya monster itu sudah dikalahkan 10 tahun yang lalu. Karena monster itu sangat berbahaya, jadi mereka mengajak Dark untuk lari bersama. Namun saat mendengar hal ini Dark lalu menanyakan, jika mereka ingin lari bolehkah ia mengalahkannya. Kelihatannya dia cukup tangguh, dan mungkin berlevel sekitar 500. Mendengar hal ini sontak membuat mereka merasa terkejut, dan kembali mengajak Dark untuk lari dan melapor ke Serikat. Namun Dark menjawab jika ini bukan masalah. Tak lama kemudian nampak Kuat Mantis itu mulai menyerang. Melihat hal ini tanpa pikir panjang Gold akan menyerangnya duluan. Setelah beradu kekuatan, nampak Gold memuji monster itu karena dia tak terluka setelah terkena pedangnya. Bersamaan dengan itu nampak Dark menyerang dengan kekuatan sihir panah api. Tapi sayangnya sihir Dark berhasil dipatahkan oleh monster tersebut. Melihat hal ini, Leo merasa jika mereka tak akan bisa mengalahkannya. Oleh karena itu ia meminta sang adik untuk membantu mereka. Namun Mia malah terkejut, karena Dark mampu menggunakan sihir tempur tanpa mantra. Dan entah mengapa mereka tak memahami kehebatan Dark. Namun karena Leo tak paham tentang sihir, jadi ia kembali meminta Mia untuk menolongnya. Mendengar hal ini Gold lalu menenangkan mereka, dan ia juga akan mengajarkan bagaimana cara memakai pedang dan perisai. Setelah menghancurkan sabit monster tersebut, Gold lalu menjelaskan jika dengan penyelarasan waktu dan serangan balik yang tepat, mereka bisa memakai perisai untuk menyerang musuh. Lalu mereka bisa memakai pedang saat musuh membuka celah. Melihat hal ini mereka pun nampak takjub dengan kemampuan Gold. Setelah itu giliran Dark yang akan menyerang. Sang MC kembali menggunakan sihir panah api. Tapi sekarang dia mengendalikan serangan tersebut. Melihat hal ini Mia kembali terkejut, karena Dark mampu mengendalikan 30 panah sihir sekaligus. Setelah mematahkan lengan Kuat Mantis tersebut, Dark akan melakukan serangan terakhir. Namun saat melihat hal ini Kuat Mantis malah ketakutan dan berusaha melarikan diri. Dark pun merasa jika dia cukup cerdas karena memilih untuk lari. Tapi tentu saja ia tak akan membiarkannya begitu saja. Sang MC kemudian mengeluarkan sihir tembok api untuk menghadang monster tersebut. Melihat sihir tanpa mantra lagi, sontak membuat Mia kembali kagum dibuatnya. Meski tak bisa melarikan diri lagi, tapi sayangnya Mantis itu masih punya teknik rahasia. Dia kemudian mengepakkan sayapnya dan kembali berusaha melarikan diri. Melihat hal ini Dark kemudian menyuruh Nemumu untuk membereskan hal ini. Omakase kudasai! Shine! Meski Nemumu berhasil mengalahkannya, namun Gold merasa jika tindakannya ini cukup merugikan karena dia malah mencincang kerangka luarnya. Dan sekarang mereka tak bisa menjual cangkang tersebut. Mendengar hal ini jelas saja membuat Nemumu merasa panik, dan langsung meminta maaf kepada Dark. Melihat Dark dan yang lainnya mengalahkan Kuat Mantis, jelas saja membuat mereka merasa terkejut dan menanyakan siapakah orang-orang ini sebenarnya. Setelah itu nampak mereka masih beruntung karena kristal sihirnya masih utuh. Dan dengan ini mereka bisa naik rank. Setelah itu Leo lalu menanyakan apakah mereka merupakan petualang terkenal. Namun saat mengetahui jika Dark dan yang lainnya merupakan petualang rank F, jelas saja membuat mereka merasa terkejut. Setelah mengucapkan terima kasih, Leo lalu memberitahukan jika ia akan berkemah di dekat sini.
Dan oleh karena itu ia mengajak mereka berkemah bersama. Awalnya Dark menolak karena tak ingin merepotkan mereka. Namun saat mengetahui jika Mia ingin menanyakan tentang sihir kepadanya, jadi pada akhirnya sang MC pun menerimanya. Setelah itu nampak mereka makan malam bersama. Mia lalu memberitahukan jika ia tak bisa memakai sihir tanpa mantra apalagi sihir taktis. Dan saat Leo menanyakan apakah memakai sihir tanpa mantra merupakan hal yang hebat, Mia pun kembali kesal dan memberitahukan jika itu adalah hal yang luar biasa. Karena Leo tak mengetahui tentang sihir, jadi Mia pun menjelaskan jika sihir dibagi menjadi 3 kelas utama. Pertama, sihir tempur yang merupakan sihir tunggal seperti panah api dan pedang es. Kedua, sihir taktis yang merupakan sihir besar dan bisa memengaruhi area luas, seperti tembok api yang tadi. Ketiga, sihir strategis yang merupakan sihir dahsyat dan bisa mengguncang dunia seperti meteor, tsunami atau gempa bumi. Dan sihir itu hanya bisa dilakukan banyak ahli sihir yang menyatukan energi dan merapal mantra bersama. Ras naga, elf, dark elf, dan iblis bisa melakukannya dengan mudah. Tapi hal itu mustahil untuk manusia. Setelah itu Leo lalu memberitahukan jika ia tak terlalu memahami sihir. Tapi meski begitu ia tahu kalau Dark adalah orang yang sangat baik. Leo lalu memberitahukan jika sang adik dapat rekomendasi untuk belajar di sekolah sihir keadipatian. Dan nanti dia pasti bisa menggunakan sihir taktis. Mendengar kata keadipatian, Dark pun menanyakan apakah mereka sedang membahas keadipatian Nen yang dibentuk dari perjanjian 9 ras. Leo pun membenarkannya, namun sejak orang tua mereka meninggal karena wabah penyakit, Mia tak jadi sekolah di sana. Dan demi mendapat biaya hidup, ia dan Mia membentuk kelompok dengan Gimra dan Wardi dan menjadi petualang. Serta tujuannya sekarang adalah mencari uang di dungeon untuk menyekolahkan Mia di sekolah sihir keadipatian. Mendengar hal ini Mia pun berkata jika ia sudah puas selama bisa bersama mereka. Jadi ia memohon untuk tidak memaksakan diri. Melihat hal ini Dark pun mengingat kenangan saat bersama adiknya. Ia lalu berkata jika mereka pasti bisa mencapai tujuan tersebut. Selain itu Mia juga memang punya bakat yang besar. Mendengar hal ini dengan wajah memerah Mia pun mengucapkan terima kasih. Setelah itu Leo lalu menanyakan mengapa Dark menjadi petualang. Sang MC lalu beralasan jika orang tuanya meninggal karena insiden kebakaran. Nemumu juga menambahkan jika mereka sedang mencari ramuan untuk menyembuhkan bekas luka Tuan Dark. Dan karena keluarga Tuan Dark sangat baik, jadi ia dan Gold memutuskan untuk menemaninya. Di sisi lain nampak Kyoto telah selesai menghabisi monster yang ada di sana. Meski Yanak memujinya, namun ia merasa kesal karena seharusnya harta nasional grandius ini tak digunakan untuk memburu monster lemah. Yanak lalu menenangkannya, karena tujuan mereka adalah mendobrak batas maksimal pertumbuhan ras. Dan mereka saat ini sedang mencari bahan-bahan penelitiannya. Dan selanjutnya, mereka akan mencari manusia untuk dijadikan intinya. Setelah itu nampak Dark menukarkan kristal ke serikat petualang. Mendengar jika mereka mengalahkan kuat mantis, jelas saja membuat para petualang di sana merasa terkejut dan kagum. Bahkan mereka mendapatkan julukan sebagai Pandir Hitam. Tak lama kemudian nampak 2 orang menanyakan apakah mereka merupakan Pandir Hitam. Melihat Nemumu mengeluarkan senjata, mereka pun merasa ketakutan dan langsung memperkenalkan diri. Diketahui jika mereka bernama Sufellan dan Gilbert. Dan ternyata Sufellan hanya ingin memastikan apakah Pandir Hitam telah mengalahkan kuat mantis dan mencapai strata 5. Awalnya Gilbert tak percaya dengan hal ini, namun Nemumu kembali mengancam dan menanyakan apakah dia tak percaya kepada Tuan Dark. Dengan wajah panik mereka memberitahukan jika keperluannya hanya ingin mendukung dan memberi semangat. Mereka berharap Pandir Hitam bisa membuktikan bahwa manusia bisa sehebat ras lain, dan bahkan melampaui ras lain. Setelah mengatakan hal ini nampak mereka pamit pergi ke dalam dungeon. Tak lama kemudian terdengar omongan orang-orang dari ras lain, yang memandang rendah ras manusia. Mereka beralasan jika ras manusia cuma mengarang soal kekalahan kuat mantis tersebut. Dan soal sihir taktis tanpa mantra, mereka yakin jika Pandir Hitam cuma berbohong. Mendengar omongan ini, Gold pun akan membuktikannya dengan hasil nyata. Tak lama kemudian saat ingin ke strata 5, Dark tak sengaja melihat Leo dan yang lainnya. Dan saat mereka menemuinya,
nampak Mia memberikan sesuatu kepada sang MC. Dan ternyata itu adalah obat luka bakar yang Mia buat berdasarkan resep dari almarhum neneknya. Obat itu tak bisa menghilangkan bekas luka, tapi ia berharap itu bisa sedikit membantu. Mendengar Dark mengucapkan terima kasih, jelas saja membuat Mia merasa senang dibuatnya. Leo lalu mengungkapkan jika adiknya ingin membalas budi. Jadi dia membuat obat itu setelah berpikir mati-matian. Mendengar hal ini, Dark pun memutuskan untuk memberikan hadiah juga kepada Mia. Meski Mia merasa sungkan karena menerima benda yang sebagus itu, namun Dark menenangkannya karena ungkapan perasaan Mia membuatnya merasa senang. Pada akhirnya Mia pun menerimanya, dan ia tak lupa mengucapkan terima kasih. Ia juga akan menjaga gelang ini seumur hidupnya. Saat pergi dari sana, diketahui jika gelang itu merupakan item SS rare, yang bernama gelang simpul doa. Benda itu bisa menciptakan keajaiban kecil melalui harapan kuat. Setelah itu nampak mereka telah sampai di strata 5. Dark kemudian meminta mereka mengalahkan Yeti di sini. Setelah itu nampak sang MC pulang ke istananya, dan ia langsung disambut oleh anggota Fornen. Setelah itu Light lalu menanyakan bagaimana kemajuan rencana balas dendamnya. Ellie lalu menjawab jika semua persiapannya akan selesai sebentar lagi. Mendengar hal ini Light pun memujinya, dan sepertinya ia percuma kembali ke sini. Sasha がどんな絶望の顔を見せてくれるのか、今からとても楽しみだよ。 Di sisi lain di strata 3, nampak Suffelan menanyakan kepada Gilbert tentang pandir hitam. Katanya saat mengalahkan kuat mantis, bocah itu menggunakan sihir taktis tanpa mantra. Karena sumber berita ini dari seorang gadis manusia, jadi Gilbert pun percaya dan itu bukanlah omong kosong belaka. Dan jika itu benar, mungkin dia adalah jawara dalam dongeng atau reinkarnasi pahlawan. Suffelan pun mengharapkan hal ini, karena ia sangat ingin Dark mengakhiri diskriminasi konyol terhadap manusia. Setelah itu nampak Suffelan ingin pergi sebentar untuk buang air kecil. Namun saat ia kembali hal mengejutkan pun terjadi. まったく虫けらの分際で僕様を待たせるとか不敬じゃないか。 Melihat teman-temannya telah dihabisi, jelas saja membuat Suffelan merasa terkejut. Meski begitu ia harus tenang di situasi seperti ini. Sedangkan Kyoto merasa kesal karena ras manusia berani mengabaikannya. Dia kemudian menginjak kepala Gilbert dan menyuruh Suffelan untuk berbicara. Suffelan pun sadar jika ia tak bisa mengalahkan elf tersebut. Oleh karena itu ia harus melapor ke serikat. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Setelah itu nampak Suffelan berusaha kabur dari sana. Dan karena ia sudah hafal medan di tempat ini, jadi ia yakin bisa melarikan diri. Namun sayangnya ia secara tiba-tiba terkena serangan. Dan ternyata Kyoto mampu terbang, yang membuat Suffelan merasa jika ini sama sekali tak adil. Dan sesaat kemudian nampak Yanak membuatnya pingsan. Ia juga meminta Kyoto untuk tak membuat repot. Dan ternyata Yanak meminta manusia hidup, tapi Kyoto cuma menyisakan satu manusia. Diketahui jika satu manusia tak cukup, karena percobaan adalah akumulasi kegagalan. Kyoto pun menyanggupinya dan ia akan berhati-hati. Tapi meski begitu ia akan menghabisi sampah yang sok-sokan melawannya. Yanak lalu berkata jika sampah-sampah itu juga akan bernilai, jika mereka pakai sebagai bahan penelitian. Setelah itu nampak Light mendapatkan informasi jika ada pembunuh petualang di dalam dungeon. Dan jika ia berhasil menyerahkan pembunuh itu ke serikat, maka ini sudah cukup untuk modal naik ranknya. Namun karena identitasnya tak diketahui dan informasinya hampir tidak ada, jadi Light merasa kesulitan menemukan pelaku tersebut. Tapi meski begitu, karena pembunuh petualang ini hanya memburu manusia, jadi Light tak bisa membiarkannya begitu saja. Namun tak lama kemudian hal ini pun terjadi. Dalam keadaan pingsan nampak Mia berkata jika ia harus memberitahu Dark. Sang MC tanpa pikir panjang langsung menyembuhkannya. Dark juga meminta maaf, karena ia akan mengintip ingatannya sebentar. Dalam ingatan Mia, nampak mereka mendapatkan informasi jika ada pembunuh petualang yang mengincar manusia. Awalnya Leo menganggap jika ini ulah dari monster. Namun petualang yang memberi informasi itu membantah,
Karena mana mungkin ada monster yang bisa memakai beberapa sihir dengan elemen berbeda. Oleh karena itu mereka menyuruh Leo dan yang lainnya untuk segera pergi dari tempat ini, dan sampaikan informasi ini kepada petualang yang belum tahu. Setelah itu nampak mereka bergegas pergi dari tempat ini. Meski sudah berjalan cukup panjang, namun mereka belum mencapai setengah target perjalanan. Dan jika berkemah di sini, maka mereka takut akan bertemu dengan pembunuh petualang tersebut. Namun tak lama kemudian hal yang ditakutkan pun terjadi. Nampak Kyoto dan Yanak datang dan menanyakan masalah apa yang terjadi. Karena Leo tak mengetahui siapa mereka yang sebenarnya. Jadi Leo pun memberitahukan jika ada kasus pembunuh petualang. Situasinya sangat berbahaya jadi ia meminta mereka untuk pergi juga. Mendengar hal ini Kyoto pun sadar, mengapa jumlah petualang tiba-tiba berkurang. Mendengar Yanak mengucapkan terima kasih atas informasi ini, jadi Leo dan yang lainnya pun menganggap jika mereka adalah orang baik. Namun sesaat kemudian Leo dan yang lainnya merasa terkejut, saat mendengar Kyoto tak menyangka jika serikat bisa cepat tanggap seperti ini. Karena Leo tak menyadari apa yang terjadi, jadi Yanak pun berkata jika para manusia memang lemot. Kyoto lalu mengeluarkan pedangnya, dan berkata jika mereka adalah serangga terakhir yang akan dihancurkan malam ini. Mendengar hal ini jelas membuat mereka merasa terkejut, karena sadar jika orang yang di depan mereka adalah pembunuh petualang. Di tengah ketakutan itu Leo, Gimra dan Wordy, kemudian menyuruh Mia untuk lari, karena mereka akan mengulur waktu. Mendengar jika mereka akan mengulur waktu Kyoto pun merasa kesal. Melihat rekan-rekannya terluka parah jelas saja membuat Mia langsung syok. Wordy kemudian berusaha bangkit, dan dengan teriakan yang lantang dia menyuruh Mia untuk lari. Tak hanya Wordy, Gimra yang tak mau kalah juga ikut bangkit. Mereka kemudian menyerang Kyoto bersama. Meski Yanak meminta Kyoto untuk menghabisi mereka, namun sayangnya Kyoto tak mendengarkan hal itu dan langsung menghabisi Gimra dan Wordy. Kyoto lalu berkata jika ia akan menghabisi sampah yang sok-sokan melawannya. Meski tersisa satu anak manusia yang ahli sihir, namun Yanak berkata jika mereka tetap membutuhkan pemuda. Kyoto pun mengerti, namun sekarang ia akan bersenang-senang dengan gadis kecil itu terlebih dahulu. Yanak pun mempersilahkan Kyoto untuk meredakan nafsunya, namun ia tak boleh menghabisi gadis tersebut. Melihat hal ini jelas saja membuat Mia merasa ketakutan. Kyoto lalu berkata jika dia seharusnya bangga, karena calon hero seperti dirinya telah memilihnya. Bukankah dijamah oleh pria elf adalah kehormatan tertinggi, dan seharusnya dia bersuka cita dan jangan malu-malu. Di tengah Mia yang ketakutan, nampak Leo tiba-tiba bangkit dan kembali menyuruh Mia untuk lari. Melihat hal ini Yanak pun merasa senang karena daya hidupnya sangat tinggi. Karena hal itu ia meminta Kyoto untuk menangkap manusia itu hidup-hidup, karena dia akan jadi kelinci percobaan yang hebat. Leo merasa jika lukanya sudah terlalu parah. Namun setidaknya Mia harus selamat. Dan oleh karena itu ia kembali menyuruh Mia untuk melarikan diri. Leo berharap Mia tetap hidup demi mereka semua. Dengan berat hati dan berderai air mata, Mia kemudian melarikan diri dari sana. Melihat hal ini Yanak pun meminta Kyoto untuk mengejar gadis tersebut. Namun karena Leo mengganggu jadi Kyoto akan membereskan dia terlebih dahulu. Yanak kembali meminta Kyoto untuk tak menghabisinya. Namun Kyoto merasa kesal karena menangkap serangga hidup-hidup itu lebih merepotkan. Leo lalu berkata jika pertarungan itu butuh kreativitas, dan gunakan akal untuk menyulitkan musuh. Ternyata Leo sedang mengingat perkataan Gold sebelumnya, yang mengajarkannya teknik bertarung dengan perisai dan juga pedang. Setelah mengingat hal itu, Leo langsung melemparkan pedangnya ke arah Kyoto. Dan dengan penyelarasan waktu dan serangan balik yang tepat, Leo bisa memakai perisai untuk menyerang musuh. Tak disangka rencana Leo berhasil, yang membuat Kyoto terkena serangannya. Setelah dijatuhkan oleh Leo, nampak Kyoto naik pitam apalagi dia melihat Leo merasa senang dengan hal ini. Kyoto lalu berkata jika berani-beraninya dia menghantam wajah mulia ini. Dan jangan harap dia bisa mati begitu saja. Namun sesaat kemudian Yanak lalu menghentikannya, dan meminta Kyoto untuk mengejar kelinci percobaan tersebut. Karena bisa celaka jika identitasnya diketahui.
Di lain sisi nampak Mia berusaha sekuat tenaga melarikan diri. Namun sayang langkahnya terhenti karena Kyoto berhasil mengejarnya. Dia lalu berkata jika pedangnya bisa menciptakan klon pedang dan mengendalikannya sesuka hati. Dan inilah kekuatan pedang Grandius, pusaka legendari kelas Phantasma yang dimiliki keratuan elf. Dan dengan kekuatan ini, serangga seperti mereka pastinya bisa ditangkap dengan mudah. Tapi meski begitu Mia tak akan menyerah, dan tak akan menyia-nyiakan waktu berharga yang diperjuangkan kakak dan yang lainnya. Mia kemudian melepaskan serangan tipe S. Sayangnya serangan Mia barusan berhasil diatasi dengan mudah, dan dia kembali dijatuhkan oleh Kyoto. Elf itu lalu menyuruh Mia untuk mendekat, dan melayani calon hero seperti dirinya. Mendengar hal ini Mia lalu berkata jika dia bukanlah hero, karena hero dan pahlawan adalah sosok yang kuat dan baik seperti Dark. Sedangkan dia hanya cuma menindas kaum lemah. Mendengar hal ini Kyoto lalu mengingat hinaan yang pernah ia dengar waktu dulu. Mulai dari dirinya yang hanya menindas kaum lemah, jadi penjilat di depan komandan, elf gagal, serta levelnya yang sudah mentok. Setelah itu Mia lalu berkata, jika dia cuma pecundang dan pengecut. Mendengar hal ini sontak membuat Kyoto naik pitam dan akan menyerang Mia dengan sihir. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Setelah melihat semua ini, Dark kemudian akan berangkat ke tempat tersebut. Di lain sisi nampak Yanak berusaha menyembuhkan Elio. Namun sesaat kemudian Kyoto tiba-tiba datang mencari gadis tersebut. Mendengar jika dia telah lolos jelas saja membuat Yanak merasa panik. Kyoto lalu mengungkapkan jika gadis itu tiba-tiba lenyap, dan ia tak menyangka jika dia punya item magis teleportasi. Mendengar hal ini Yanak pun tak percaya, karena makhluk seperti dia tak mungkin punya item seperti itu. Namun jika ini benar, maka gadis itu akan melapor ke Serikat dan Keratuan Elf juga pasti akan tahu. Jika itu terjadi mereka pasti akan mencarinya, demi merebut pedang Grandius yang Kyoto curi. Mendengar Kesatria Putih akan datang jelas saja membuat Kyoto merasa kesal. Ia pernah mendengar jika level komandan melebihi 3000, dan anggota lainnya juga punya level 2000. Selain itu mereka juga punya senjata sekelas Grandius. Melihat Kyoto kesal bukan main Yanak kemudian menenangkannya. Karena jika penelitiannya sudah selesai maka dia bisa melewati batas pertumbuhan, dan semua masalah ini akan beres. Mendengar hal ini Kyoto merasa senang, karena dia tak perlu takut pada Kesatria Putih tersebut. Yanak kemudian mengajak Kyoto untuk pergi dan menyelesaikan penelitiannya. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Melihat Dark tiba-tiba muncul, Kyoto pun merasa tak percaya karena level 1500 seperti dirinya tak menyadari kedatangan bocah tersebut. Dark nampak bersedih karena Gimra dan Wardy telah tiada. Tapi meski begitu, untungnya Leo masih bisa bernafas. Meski dilakukan sembarangan, namun dia dapat pertolongan pertama. Melihat Gold mengambil tubuh Leo, jelas saja membuat Yanak terkejut karena ia tak menyadarinya. Setelah menyembuhkan Leo, sang MC pun bertanya-tanya mengapa mereka jadi begini, dan mengapa mereka harus mengalami ketidakadilan ini. Di dunia penuh diskriminasi ini, mereka tetap positif, berjuang keras, dan hidup saling mendukung demi mewujudkan impian Mia. Meski ini hanya angan-angan kecil, jika mereka bisa bertemu dalam sebuah kesempatan, mungkin mereka bisa jadi teman yang baik. Karena itu tiada ampun bagi mereka berdua. Mendengar hal ini Yanak lalu berkata jika sang MC sepertinya salah sangka. Seperti yang terlihat, ia hanya menyembuhkan dan menyelamatkan pemuda sekarat itu. Dan jangan asal tuduh begitu saja. Mendengar hal itu Dark lalu berkata, jika ia sudah melindungi gadis yang mereka kejar. Tapi tenang saja, ia tak akan melaporkan hal ini ke Serikat. Mendengar hal ini sontak membuat Kyoto merasa senang, dan berkata jika dirinya beruntung banget. Ia memang merupakan sosok hero dan sosok yang disayangi Dewi. Mendengar jika dia mengaku-ngaku sebagai hero, Dark pun tak habis pikir karena dia cuma sampah tapi lagaknya bikin ketawa. Dark lalu berkata jika mereka adalah mangsanya, dan ia takkan melibatkan Serikat. Mereka akan merasakan derita yang jauh lebih parah sampai membuat mereka enggan untuk hidup. Dan ia akan menghabisi mereka dengan tangannya sendiri. Melihat tatapan Dark, Kyoto pun merasa kesal karena serangga tak boleh melihat dirinya seperti itu.
くだらない。 Melihat hal ini jelas saja membuat Yanak merasa terkejut. Dark kemudian menyuruh Kyoto untuk serius, karena jika tidak ia bisa menghabisinya tanpa sengaja. Merasa diremehkan oleh manusia rendahan jelas saja membuat Kyoto kembali naik pitam. Setelah mengeluarkan sihir pedang Grandius, Kyoto lalu berkata, untuk takut dan gemetarlah saat melihat pusaka kelas Phantasma. Nampak serangan sihir itu menyerang Dark secara bertubi-tubi. Tapi meski begitu sang MC bisa menghindarinya dengan mudah. Melihat serangan ini Nemumu dan Gold pun sadar, jika pedang-pedang itu diperkuat sihir. Selain itu setiap pedang memiliki elemen sihir yang berbeda. Tapi itu bukan masalah besar untuk Tuan Light. Meski serangan ini cukup kuat, tapi Dark merasa jika ini bukanlah apa-apa. Melihat Dark menghentikan serangan dari belakang yang dilakukan Kyoto dengan memijak Grandius, jelas saja membuat Yanak merasa terkejut. Ia tak percaya jika manusia bisa mengimbangi elf yang punya pedang kelas Phantasma. Kyoto kemudian merasa kesal, karena ia mengira jika Dark telah menyamar dan menyembunyikan identitasnya sebagai pendekar. Dan saat mendengar jika Dark adalah ahli sihir, Kyoto pun tak percaya karena tak mungkin ahli sihir bisa mengimbanginya. Setelah itu nampak Dark mengeluarkan sihir S-Sword. Melihat hal ini Kyoto pun nampak terkejut karena dia mengeluarkan sihir tanpa mantra. Tak ingin kalah begitu saja, Kyoto kembali menyerang dengan sihir pedangnya. Tapi sayang Dark dengan mudah menghancurkan serangan itu dengan sihir S-Sword. Melihat hal ini sontak membuat Yanak merasa terkejut karena dia mampu mengendalikan S-Sword tersebut. Tak hanya itu dia juga berhasil menghancurkan klon Grandius dengan S-Sword secara akurat. Dan karena hal itu, Yanak pun menganggap jika energi sihir Dark telah melampaui ahli sihir elf. Lagi-lagi mereka dibuat terkejut, karena Dark mampu menggunakan S-Sword menjadi tameng. Kyoto lalu berteriak jika ini mustahil dan sama sekali tak adil. Dan calon hero seperti dirinya tak mungkin kesulitan melawan bocah manusia. Apalagi dirinya adalah keturunan master dari masa lalu. Mendengar kata master jelas saja membuat Dark merasa terkejut. Ia lalu menanyakan apakah dia tahu sesuatu tentang master. Mendengar hal ini Kyoto malah tertawa dan menganggap pertanyaan Dark sangat konyol. Karena ia tak hanya tahu, sebab dirinya adalah keturunan master yang disebut submaster. Submaster.